Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini berjumpa lagi dengan Bu Nabil dalam video pembelajaran SKI kisah tentang Nabi Shaleh alaihi salam. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, kita bersolawat terlebih dahulu yuk. Wahid Isnain Salas. Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimin. Hai teman, ayo dengarkan, ini kisah sangat mendebarkan. Kisah Nabi yang punya mukjizat, batu terbelah keluar untanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masa kenabian Nabi Hud alaihi salam, keluarga beserta kaumnya berhijrah ke beberapa daerah. Mereka memulai kehidupan baru dengan suasana keimanan yang lebih tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kaumnya menuju sebuah daerah bernama Hijaz. Mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun, di mana tempat tersebut sekarang disebut Hijr, atau sekarang lebih terkenal dengan Madain Sholeh. Di Hijr atau Madain Sholeh itu terdapat sebuah kabilah atau sebuah kaum yang disebut kaum Samud. Nah, teman-teman masih ingat kaum Ad yang mendapatkan azab dari Allah? Ya, ternyata kaum Samud dan kaum Ad itu masih bersaudara loh. Ternyata mereka kakek buyut yang bernama Iram, cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum Samud kepintaran seperti kaum Ad. Kaum Samud itu pandai sekali memahat, membuat relief-relief yang sangat indah. Pandai sekali bertanam dan juga pandai sekali beternak. Allah melimpahkan karunia alam semesta yang sangat indah untuk kaum Samud. Pada awalnya, kaum Samud mengambil pelajaran dari kaum Ad supaya mereka tidak mendapatkan azab dari Allah. Akhirnya mereka hidup sesuai dengan perintah Allah, patuh dan taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beratus-ratus tahun kemudian, Allah memberikan kejayaan, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan keberhasilan kepada kaum Samud. Kaum Samud mulai lalai, teman-teman. Kaum yang awalnya taat kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka durhaka kepada Allah. Mereka memilih menjadi penjahat. Mereka memilih mendolimi orang-orang miskin. Mereka memilih mendolimi orang-orang yang lemah. Mereka suka berbohong, mereka suka berbuat curang, dan yang paling mengerikan adalah mereka tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah berhala. Mereka sudah masuk dalam perangkat syaitonir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Namun teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kaumnya atau makhluknya dalam keadaan yang salah jalan. Allah ingin meluruskan kaum Samud seperti para pendahulunya. Maka Allah memutuskan untuk mendatangkan nabi untuk. Siapa nabi itu? Nabi itu berasal dari kaum Samud sendiri. Kaum Samud sangat menyayangi orang itu karena kepintarannya, karena kebaikan hatinya, karena kesabarannya, karena mudah bergaulnya dengan semua orang. Ya, dialah Nabi Shaleh alaihi salam. Kaum Samud pun berharap
bahwa Nabi Soleh suatu saat akan menjadi pemimpin mereka. Setelah Nabi Soleh mendapatkan perintah untuk mendakwahi pada kaum Samud, maka Nabi Soleh pun mengatakan, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang memberikan kamu hidup. Dialah yang memberikan kamu semua karunia. Maka memohon ampunlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya," kata Nabi Soleh kepada kaum Samud. Tapi kaum Samud tidak mau, teman-teman. Kaum Samud menentang apa yang disampaikan Nabi Soleh. "Hai Soleh, kami kecewa denganmu. Kami berharap kamu menjadi pemimpin kami, bukan menyuruh kami meninggalkan berhala. Kami tidak mau mengikutimu, menyembah Tuhanmu. Kami tetap menyembah berhala. Karena berhala-berhala itu sudah lama bersama kami. Sudah dari kakek buyut kami. Kami gak mungkin bisa meninggalkan berhala-berhala itu, Soleh," kata salah satu kaum Samud. Meskipun mendapatkan penolakan dari kaum Samud, Nabi Soleh tidak berputus asa, teman-teman. Nabi Soleh terus mendakwahi kaum Samud, hingga ada beberapa dari kaum Samud yang mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang mengikuti Nabi Soleh adalah orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Dan itu menjadikan bahan ejekan para pembesar kaum Soleh. Mereka mengejek orang-orang yang mengikuti Soleh itu adalah orang-orang yang miskin saja, orang-orang yang lemah saja. Mereka, para pembesar, tidak mau mengikutinya. Bahkan mereka berusaha untuk menghilangkan semua pengikut-pengikut Nabi Soleh. Pada malam itu, para pembesar-pembesar kafir kaum Samud mengadakan sebuah pertemuan, sebuah rapat bagaimana cara untuk menyingkirkan Nabi Soleh dan juga bagaimana cara agar Nabi Soleh itu tidak mendapatkan pengikut lagi. Pada akhirnya mereka mempunyai sebuah ide. Apa itu idenya? Idenya adalah membuat Nabi Soleh kehilangan kehormatannya, ingin mempermalukan Nabi Soleh. Maka beberapa kafir Quraisy itu pun bertemu dengan Nabi Soleh. "Hai Soleh, aku ingin berkata kepadamu." "Ya, silakan." "Kalau kamu benar seorang nabi, coba buktikan kepada kami. Buktikan kalau kamu bisa mengeluarkan mukjizat. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kamu adalah seorang pembohong. Kamu bukan nabi. Kamu tidak utusan Tuhanmu." "Aku menerima tantangan," kata Nabi Soleh, "tapi dengan syarat. Kalian harus mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Itu syaratnya. Oke, kita sepakat," kata para kafir Quraisy. Keesokan harinya, Nabi Soleh beserta para kaum Samud menuju ke sebuah bukit berbatu. Di sana mereka mengatakan bahwa kami ingin melihat mukjizatmu ada di sini. Tunjukkan mukjizatmu, wahai Soleh. Seketika itu Nabi Soleh mengangkat tangannya, berdoa dengan khusyuk kepada Allah, meminta bahwa kali ini Nabi Soleh memohon pertolongan Allah. Nabi Soleh menginginkan mukjizat yang bisa diperlihatkan oleh kaum Samud agar kaum Samud itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Maha mendengar doa kaumnya, teman-teman. Ada sebuah batu besar. Allah menunjukkan kebesarannya. Mukjizat Nabi Soleh pun dilihatkan. Nabi Soleh pun menuju sebuah batu besar, dan tiba-tiba batu itu seolah
dari batu besar itu seekor unta yang sangat indah, lembut sekali bulunya, sangat sehat, dan ternyata unta itu hamil 10 bulan. Melihat peristiwa itu, semua kaum Samud pun terkejut. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaum Samud, "Wahai kaum Samud, ini adalah unta Allah. Jangan sekali-kali kalian mengganggu. Jika tidak, maka Allah akan menurunkan azabnya. Unta ini mempunyai giliran yang sama dengan kalian. Sehari biarkan dia makan dan minum, dan sehari silakan kalian untuk mengambil air susunya dan untuk memanfaatkannya," kata Nabi Shalih alaihissalam. Benar saja teman-teman, unta Nabi Shalih itu bebas berkeliling pemukiman Samud. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mengambil air susunya. Dan anehnya, air susu unta itu tidak pernah habis. Subhanallah, semakin hari semakin banyak kaum Samud yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Shalih alaihissalam. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy menjadi sangat jengkel dan menjadi sangat murka. Malam itu mereka mengadakan sebuah pertemuan untuk memandikan para pengikut kaum Nabi Shalih. Mereka memanggil 9 orang penjahat. Penjahatnya itu sangat kejam, dan para penjahat-penjahat itu bersiap untuk mengambil pisaunya, bersiap dengan panahnya, dan bersiap dengan tombak. Ternyata para penjahat itu diperintah oleh para kaum kafir Samud untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam. Maka terbunuhlah unta Nabi Shalih alaihissalam. Mendengar kabar terbunuhnya unta Nabi Shalih, semua masyarakat kaum Samud sedih karena sudah tidak bisa merasakan air susu dari unta ajaib itu. Tapi selain kesedihannya, mereka juga ada rasa takut teman-teman. Takut kalau Allah menurunkan azab kepada mereka. Datanglah kaum kafir Quraisy itu dengan sombongnya mengatakan kepada Nabi Shalih dan para pengikutnya, "Hai Shalih, kami telah membunuh untamu. Maka sekarang giliran Tuhanmu. Katanya kalau kami membunuh untanya, dia akan menurunkan azab kepada kami. Mana? Turunkan azab kepada kami. Kami tidak takut sedikit pun," kata kaum kafir Quraisy dengan sangat sulit. Dengan perasaan yang sangat sedih, Nabi Shalih pun berkata kepada kaum kafir, "Kalian diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Jika kalian belum bertaubat, kalian akan menyesal," kata Nabi Shalih. Dalam waktu 3 hari itu, Nabi Shalih berharap para kaum Samud itu bertaubat kepada Allah, teman-teman. Tapi tidak untuk kaum Samud. Kaum Samud yang sudah dibutakan oleh syaitan sama sekali tidak bertaubat, bahkan menentang mana Allah menurunkan azabnya. Mereka malah ingin menghentikan azab dari Allah dengan cara membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Mereka mengutus 9 orang penjahat tadi yang membunuh unta Nabi Shalih bergegas menuju ke rumah Nabi Shalih untuk membunuhnya. Allah Maha Sami, Allah Maha Basir, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, teman-teman. Sebelum 9 penjahat tadi mendekati rumah Nabi Shalih, 9 penjahat tadi sudah diberi Allah azab. Diturunkanlah para batu-batu dari langit itu dan membunuh 9 orang tadi. Sebelum datangnya azab dari Allah untuk kaum Samud, Nabi Shalih alaihissalam beserta para pengikutnya yang kira-kira berjumlah 110 orang bergegas hijrah menuju ke Palestina. Setelah 3 hari berlalu, dengar suara keras menggelegar, petir-petir
dan bumi bergoncang. Bangunan yang mereka banggakan runtuh menjadi puing-puing. Binasalah kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud diberi Allah azab yang sangat singkat tetapi sangat dahsyat karena mereka tidak mempercayai keesaan Allah. Mereka melalaikan perintah Allah dan mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shalih alaihissalam. Mereka lebih memilih ajaran sesat syaitan. Na'udzubillah. Teman-teman, meskipun yang membunuh unta Nabi Shalih adalah 9 penjahat tadi, tapi para kaum kafir Samud membiarkan mereka dan juga merestui perbuatan jahat mereka. Allah tidak suka, maka Allah menghukum semua kaum kafir Samud hingga binasa. Sampai saat ini bekas pemukiman kaum Samud masih bisa kita lihat di Saudi Arabia. Astagfirullahaladzim. Ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Moti. Hai teman-teman. Hai. Ada apa? Aku tadi dengar kisahnya. Bagus. Kisah tentang apa? Entah, temanku. Temennya Moti. Oh iya, sama-sama binatang ya. Iya Moti. Oke, teman-teman, tugas hari ini silakan teman-teman mencari hikmah dari kisah yang disampaikan Bu Nabil tadi. Kasih 100. Nilainya? Enggak. Apanya? Hikmahnya. Waduh, hikmahnya 100. Jangan dong, dikurangi. Kalau kita 90. Waduh, 90. Jangan kurangi lagi. Berbaik hati kayak Nabi Shalih ya. Oh, oke. Berapa Moti? 50. Wih, 50. Enggak. 5 saja ya. Teman-teman silahkan 5 hikmah dari kisah yang disampaikan Bu Nabil tadi. Oke, bisa? Mudah sekali. Apa? Aku mau cerita. Ya, silahkan. Cerita apa? Aku tadi makan. Makan apa? Pisang lah. Oh, pisang. Oke. Jangan teriak-teriak. Terus bungkusnya tak buang. Ya mesti bungkusnya dibuang dong Moti. Masa dimakan? Terus tak buang di jalan. Aduh, dibuang di jalan. Terus ibu-ibu kepleset. Astagfirullahaladzim. Moti, itu namanya nggak sholih. Kalau buang sampah silakan buang di tempatnya. Paham? Nah, teman-teman, itu salah satu amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada teman kita, saudara kita yang berbuat kurang baik atau mungkin melupakan sesuatu kebaikan, maka tugas kita adalah mengingatkan. Jika dia melakukan sebuah kesalahan, maka tugas kita menegurnya. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum Samud yang membiarkan kejahatan membunuh unta tersebut. Oke teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian cerita dari Bu Nabil. Mohon maaf kalau ada salah. Ada Moti juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.